Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut demonstrasi kontekstual tugas modul 14 Budaya Positif. Saya Rahmawati Hariningsih mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 di SMK Negeri 2 Palu. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi meliputi tahap 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi adalah 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Dan terakhir, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Ya, Ibu dibilang kali Ibu panggil saya. Oh iya, mari sini masuk Bunga. Bunga masuk. Iya Bu, duduk aja. Tadi pagi Bunga datang jam berapa? Datang jam 7 Bu. Di kelas ada pelajaran apa tadi pagi? Pelajaran bahasa Inggris Bu, tapi saya tidak masuk. Oh ya, kenapa? Padahal sudah datang jam 7 pagi, tidak telat. Ya Bu, selalu mengerjakan tugas. Saya tidak paham tentang tugas yang dikasihkan Ibu Lisa juga. Sama Ibu Lisa bilang juga, tidak boleh masuk kalau belum mengerjakan tugas. Tidak bisa ikut ulangan harian. Wajar saja sih kalau misalnya lupa, namanya juga manusia. Ibu juga pernah lupa. Terus waktu kamu tidak masuk tadi sudah menginformasikan ke Ibu Lisa kalau belum mengerjakan tugas. Belum Bu, karena saya takut Ibu Lisa nanti marah. Jadi selama pelajaran bahasa Inggris tadi Bunga di mana? Apa yang Bunga kerjakan? Di depan lab Ibu, tidak kerjakan apa-apa. Cuman scroll TikTok. Oh, syukurlah Bunga cuma di depan lab, tidak pulang. Pasti tidak nyaman ya kalau misalnya tadi betul-betul Bu bisa marah. Iya Bu, maaf saya salah Bu. Soalnya saya takut kalau Ibu Lisa marah. Kan memang juga tidak bisa masuk kalau misalnya tugas belum diselesaikan. Iya ya, tapi kalau begini masalahnya selesai atau tidak? Tadi waktu bolos kamu nyaman atau tidak? Bagaimana caranya supaya selesai masalahnya? Tidak Bu, nilai bahasa Inggrisku pasti bermasalah. Saya juga tidak nyaman dari tadi. Sepertinya begitu. Jadi bagaimana? Nilai bahasa Inggrismu kenapa bisa bermasalah? Kira-kira kenapa? Saya bolos Ibu, saya juga tidak mengerjakan tugas. Terus saya juga tidak ikut ulangan harian. Nah, kira-kira kalau sudah seperti itu, siapa yang bisa memperbaikinya? Saya sendiri Bu. Bagaimana caranya? Pertama saya menghadap ke Ibu Lisa, terus saya mengerjakan tugas yang sudah tertinggal. Nice, good. Gitu. Nanti kalau sudah ketemu Ibu Lisa, sudah minta maaf, sudah kerjakan tugas, terus konfirmasi kapan kira-kira Ibu Lisa bisa melayani Bunga untuk mengikuti ulangan harian susulan. Iya Bu. Dari masalah ini, nilai-nilai keyakinan apa yang harus dimiliki Bunga sebagai murid? Tepat waktu mengerjakan tugas, tanggung jawab atas kesalahanku, dan tidak bolos lagi. Jadi kapan Bunga akan menghadap ke Ibu Lisa? Dari sini saya harus menghadapi Bu Lisa dan tidak mengulanginya lagi. Baik. Oke. Terima Terima kasih kasih, Bunga. Bu.
karena ibu tidak marah-marah. Menurut saya salah. Terus ibu masih tak cari tahu alasanku kenapa. Baru kita cari solusinya sama-sama. Jadi bagaimana Sarir? Ibu dapat laporan dari pembimbingmu. Katanya sudah 2 minggu kamu tidak masuk kantor. Boleh ibu tahu alasannya apa? Baik Bu, alasanku itu selama saya tidak masuk kantor 2 minggu itu pertama bosan, kedua saya sudah malu masuk kantor, ketiga saya tidak bertanggung jawab, tidak disiplin juga, terus itu saja sih Bu. Baik, ibu sudah konfirmasi. Yang pertama karena HP rusak. Karena HP rusak, jadi kamu tidak bisa kasih kabar ke kantor kalau tidak bisa hadir. Terus kalau sudah 2 minggu, apalagi 2 minggu lebih kalau tidak salah ini kamu tidak masuk kantor, malu ya masuk kantor tanpa alasan. Maksudnya kemarin masuk tidak kasih kabar, tiba-tiba masuk, malu gitu ya. Mungkin ibu juga bisa begitu sih kalau jadi kamu. Kalau boleh tahu, selama tidak masuk ke tempat PKL, Sarir kemana saja? Jadi selama saya tidak masuk di kantor sebelum itu saya itu di komedi membantu keluarga, sebelum juga jadi cerita aku komedi HP yang PP di konter selama 2 minggu itu. Setelah 2 minggu sudah dapat uangnya? Iya Bu, HP-nya sudah baik? sudah Bu. Terus kenapa tidak ke tempat PKL lagi? Itu saya juga sangat malu kembali ke PKL, takut bisa muka, malu untuk bicara dengan kantor. Oke. Nah, Sarir tidak memberi kabar ke tempat PKL selama 2 minggu berturut-turut. Terus sekarang mau ke tempat PKL lagi tidak berani, ya malu ya. Kira-kira ada yang tidak benar tidak dari perbuatannya saat tadi? Oh ya, tidak bertanggung jawab. Jawab di situ karena tidak informasi lagi ke kantor atasan. Itu yang pertama ya. Terus ada lagi tidak? Terus juga karena takut malu karena kerja tugas di situ. Kenapa dengan tugasnya? Takut kerja tugas maksudnya? Takut saya belum terampil dalam tugas situ. Ada yang pernah koreksi tidak kalau misalnya pekerjaan salah atau mungkin lambat ya? Ada yang pernah koreksi tidak? Ada. Seperti apa? Misalnya instruktur bilang ini kapan selesainya biasanya ini kapan dikumpul pas sudah mau di posting gitu. Baik. Jadi menurut Sarir ini merupakan tekanan kerja. Ya memang begitulah di dunia kerja. Kita harus bisa bagaimana bisa menambah skill atau meninggikan kemampuan kita dengan tugas-tugas yang ada harus tepat waktu. Jadi yang pertama tadi Sarir sudah mengaku bahwa tidak bertanggung jawab tadi ya, yaitu pekerjaan yang Sarir kerjakan di sana terkadang tidak tepat waktu, lambat ya. Kemudian yang kedua, Sarir selama 2 minggu lebih tidak memberi kabar, keterangan kehadiran sehingga tidak disiplin, oke? Tidak bertanggung jawab dan tidak disiplin, gitu ya. Nah, kalau sudah tahu ternyata yang diperbuat Sarir tidak betul, jadi apa yang harus Sarir perbaiki? Ada yang harus diperbaiki kan? Sikap disiplin dan tanggung jawab melakukan pekerjaan yang dikasih, terus belajar lagi di bidang media sains itu. Berarti nanti kalau misalnya Sarir ibu tempatkan di tempat PKL lagi yang baru, berarti seperti itu harus disiplin dan harus tanggung jawab. Nah, bagaimana dengan tempat PKL yang lama? Memang di situ Sarir tidak disiplin, Jadi harus hilangkan itu ada mau ke sana tidak? mau cuma di sana
tapi tetap harus minta maaf tidak? Iya. Ya, berarti nanti berikan surat untuk pengantar bahwa Sarir tidak PKL di sana lagi, sambil Sarir minta maaf atas kesalahan atau atas tingkah yang Sarir perbuat di sana, gitu ya. Kemudian selama 2 minggu ini tidak masuk PKL, ada konsekuensinya tuh? Dapat. Iya. Konsekuensinya itu ada Bu. Yang saya ditarik ke sekolah, terus Harus ditarik ke sekolah dulu ya, pembinaan di sekolah dulu. Ya begitulah SOP-nya. Terus apa lagi? belajar di sekolah, disiplinnya, jawabnya. Ditambah lagi disiplin dan tanggung jawabnya ibu ini ya, ibu kontrol di sini ya, nanti ibu kontrol. Terus ibu tambahkan lagi ya, konsekuensinya adalah ibu tambahkan selama 2 minggu Sarir tidak ke PKL. Karena teman-teman yang lain 2 minggu kemarin kan ke tempat PKL terus. Berarti ditambah lagi 2 minggu waktu PKL-nya Sarir. Bagaimana? Setuju dengan solusi yang sama-sama kita buat ini? Iya, setuju. Oke, ibu tunggu buktinya ya. Mulai sekarang ibu nanti bikinkan surat, nanti kita sama-sama antar ke kantor yang lama, saya minta maaf, kemudian selama seminggu atau 2 minggu pembinaan karakter dulu di sekolah, kemudian nanti bicarakan konteksnya. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Terima kasih Bu. Ibu, saya merasa dibimbing karena ibu tidak marah-marah dan mau mendengar semua kesalahanku. Yang kedua Ibu, saya merasa dibimbing karena ibu mau mendengar kesalahanku. Terus saya sadar apa semua salahku Ibu, dan dari hati yang paling dalam saya mau berubah menjadi lebih baik lagi Bu. Yang ketiga, Ibu membantu saya bersama-sama untuk mencari solusi yang lebih baik lagi. Segitiga restitusi diharapkan 1. Murid menjadi lebih kuat secara pribadi. 2. Membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dan yang terakhir, murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Demikian tugas demonstrasi kontekstual modul 14 Budaya Positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia Maju.